sampai Buana Indah. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ketua DPP PKS, Pak Hidayat Nur Wahid, tapi sebelumnya KPU perlu juga saya dapat bagaimana pengamatan KPU sendiri. Yang mau bicara siapa, Pak? Pak Arif Budiman atau Pak Ferry? Nanti setelah saya Pak Arif nanti. Oh gitu, gantian. Iya, baik, terima kasih. Jadi yang pasti adalah bahwa aktivitas yang kita lakukan dari mulai tahun 2012 dalam proses perencanaan pemilu ini kita sudah terapkan. Mulai dari proses verifikasi partai, caleg, bahkan kita menetapkan daftar pemilih tetap. Seterusnya adalah kita juga mengupayakan bagaimana adanya transparansi dalam konteks dana kampanye, misalnya di tiap-tiap partai politik kita terapkan. Makanya misalnya ketika Mas Bastian Salang, kenapa tidak ada transparansi? Kita upayakan transparansi. Itikat kami KPU sekarang adalah bagaimana sangat transparan. Pengelolaan ini sangat transparan dan kita buka semuanya di web KPU ataupun di berbagai aktivitas yang ada. Nah ini katanya tadi lambat katanya. Persoalan lambat kan persoalan teknis, tapi yang pasti adalah upaya yang memang kita lakukan seoptimal mungkin. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan aktivitas yang kita lakukan dalam proses pemungutan penghitungan suara. Ini juga kita upayakan sebaik mungkin. Walaupun ada dinamika di sana sini. Tapi proses-proses itu dibangun dengan berbagai aktivitas yang memagari. Misalnya, bagaimana proses yang dilakukan di C1 itu betul-betul kita pagari. Bagaimana saksi juga mendapatkan form yang ada, walaupun ternyata juga banyak juga yang memang tidak tersampaikan. Bagaimana mekanisme proses scan tadi yang diungkapkan oleh Bang Refli Harun, misalnya seperti itu. Itu juga sebagai upaya pembanding kita. Sehingga kita harapkan proses yang sangat transparan ini, yang sangat terbuka ini betul-betul dimiliki oleh semua pihak, termasuk para calon anggota legislatif. Ini yang juga menjadi poin yang sangat penting yang kita lakukan dalam aktivitas proses pemilu ini sendiri. Kita dalam mengelola 185,8 juta kan luar biasa. Kita mengelola sekitar 29.000 daerah pemilihan dengan 19.000 calon anggota legislatif yang ada yang kita tersebar. Ini juga menjadi poin yang sangat penting bagi kita. Bagaimana mengupayakan ini betul-betul berjalan sesuai dengan track yang ada. Aturan undang-undang jelas, kita menjalankan undang-undang yang ada. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana KPU juga disupport oleh berbagai pihak. Misalnya dalam konteks menentukan calon anggota legislatif, tidak bisa dong KPU berdiri sendiri. Kita dalam konteks memverifikasi. Tapi bagaimana proses rekrutmen di partai politik itu juga berjalan dengan efektif. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara rekrutmen di partai, verifikasi di KPU, dan proses election di masyarakat. Nah, ini yang kita upayakan sekarang dan juga ke depan. Jadi dalam konteks ini juga nantinya akan lahir outputnya adalah akan lahir orang-orang yang memang betul-betul berkualitas. Gitu. Ada pertanyaan saya, C1 yang di TPS itu ada nggak yang langsung ke KPU pusat khususnya tanpa melewati kelurahan, kecamatan dan seterusnya? Undang-undang mensyaratkan secara manual dilakukan itu secara berjenjang. Jadi dari mulai tingkat TPS dihitung, direkap di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi dan Nasional. Itu mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang peraturan kita. Tapi untuk menjadikan data pembanding dan itu kita upayakan dalam arsip digital, kita langsung dari TPS ke Kabupaten Kota. Kabupaten Kota langsung scan-nya muncul dalam web KPU. Jadi semua pihak, termasuk calon anggota legislatif yang memang tidak ada saksinya di TPS itu bisa memiliki. Nah ini upaya-upaya yang juga kita tapi lakukan. Tidak ada yang langsung ke pusat. Tidak ada, karena mekanismenya tetap melalui KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota langsung ke KPU di tingkat pusat seperti itu. Itu yang kita lakukan. Bagaimana mengantisipasi suara-suara yang ditipek, yang dicoret? Kita sudah memberikan kebijakan, Mas Kani. Jadi kebijakan bahwa tidak boleh ada yang namanya tipek. Tidak boleh ada yang menghapus. Kalau toh memang ada kesalahan, coret, di renvoy dan di parap. Itu yang kita lakukan dan kita informasikan secara berjenjang kepada teman-teman kita sampai tingkat bawah. Nah, hal-hal itu yang tentunya upaya-upaya itu yang kita pastikan itu memagari proses-proses pemilu yang berkualitas tadi. Ini yang kita lakukan seperti itu. Baik, Pak Arif Budiman, mungkin ada pertanyaan saya yang lain. Ketika pemilihan atau pemilu Amerika untuk memilih Obama
sama Kem. Itu pada jam 7 malam itu ada 19 suara yang belum masuk, yang ditunggu dari Hawaii. Di lapangan, di kota-kota, Chicago segala, orang udah kumpul. Layar lebar udah dipasang. Dan ketika 19 itu suara masuk terakhir, itu masuk komputer di Hawaii, langsung integrated ke KPU pusatnya lah. Dan kemudian layar itu kayak dikocok gitu lah. Hitungannya cuma detik. Dihitung dari 10 sampai 0. Begitu 0, di layar langsung Obama. Kenapa kita nggak pakai sistem itu? Dibanding kita pikul-pikul, gotong-gotong, kotak suara pakai kuda lah, pakai apa, pakai helikopter, yang biayanya jauh pasti lebih mahal dari program komputer. Ya, Bang Karni, mestinya pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan pada pembuat undang-undang gitu ya. Kami sebetulnya mau juga yang seperti itu, supaya orang lagi tidak susah-susah gitu ya, mengirim kemudian berjenjang, dan itu potensi terjadinya perubahan di tiap jenjang itu terjadi gitu ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa KPU sekarang bekerja dengan cukup transparan. Sekarang siapapun bisa mengecek, misalnya Karni Ilyas, dia ada di TPS mana, di desa apa, di kelurahan apa, itu mudah sekali. Pak Karni misalnya punya sahabat di Jawa Timur, tinggal dicek saja si A. Itu salah satu bagian yang kita buat supaya orang bisa mengontrol. Dulu banyak sekali perdebatan tentang DBT. Dikira ada kecurangan, penggelembungan, daftar pemilihnya digelembungkan. Lalu ada juga orang menuding soal surat suara, soal angka yang digelembungkan. Kami kemudian membuat mekanisme scanning dengan model C1 itu. Orang sekarang bisa lihat di provinsi mana, di kabupaten mana, di kecamatan mana, kelurahan mana, cek TPS nomor berapa, hasilnya apa. Jadi ini bagian dari transparansi kita. Logistik misalnya, orang bisa ngecek, kita kirimkan berapa surat suara, berapa yang diproduksi, berapa yang dikirimkan, kemudian berapa yang diterima. Ya, walaupun di dalam 3 hal ini banyak juga catatan-catatan dari berbagai pihak gitu ya. Kami mengakui bahwa pekerjaan itu tidak sempurna. Tapi semangat kami untuk membuat dalam berbagai tahapan itu lebih transparan, itu juga upaya untuk membuat pemilu ini berkualitas, bukan saja berkualitas, tapi juga punya integritas. Ya, kira-kira itu. Ya, kira-kira tujuannya punya integritas, pemilunya, DPR-nya juga tentu akan menghasilkan DPR yang bersih. Iya, semoga. Dan ada hal yang baru dan menurut saya luar biasa di pemilu 2014 ini, pasca banyak lembaga survei mengeluarkan quick count, maka banyak juga pemimpin partai politik itu kemudian memberi statement bahwa pemilu ini walaupun rekapitulasi dan penetapan hasil secara nasional belum selesai, tetapi ada metode yang dapat dipertanggungjawabkan, yang hasilnya seperti ini. Semua memberi komentar. Saya pikir ini menjadi suasana yang cukup menyejukkan, dan harapan saya ini kemudian menurunkan angka seperti yang disampaikan atau dikhawatirkan Mas Refli tadi. Gugatan itu akan meningkat pesat dari 2004 kemudian 2009 naik. 2014 ini dengan banyaknya komentar yang menyejukkan ini, saya berharap itu juga menurunkan angka gugatan-gugatan. Ya, sayangnya bolongnya nggak ada C1 yang langsung ke KPU pusat tadi. Itu faktor yang menyebabkan terjadi manipulasi. Nanti kita lihat perkembangan di persiapan Pilpres ini, Bang. Ya, boleh komentar sedikit soal form C1. Begini, apa yang dijelaskan teman-teman ini kan sesuatu yang ideal, dan kalau publik mendengar penjelasan ini, masalahnya selesai. Seolah-olah tidak akan ada lagi permainan di situ. Pertanyaan yang paling sederhana, setelah tanggal 9 sampai hari ini, itu sudah berapa hari? Kalau dicek website KPU itu, sudah berapa persen form C1 yang sudah diupload oleh KPU? Ini dari sisi pengamanan. Saya khawatir begini, teman-teman penyelenggara ini hanya bisa memuaskan publik dengan penjelasan yang rasional pada saat seperti ini. Tapi dalam implementasinya, sebetulnya terlalu banyak persoalan yang tidak bisa dijawab secara jelas.
Ya. Pak Ferry kali bisa jawab. Urusan DPT misalnya. Urusan DPT juga begitu. Sampai hari ini juga masalah. Ya. Lalu urusan apa lagi? Ini soal form C1 itu yang perlu dipertanyakan. Apakah yang dikirim itu memang itu yang betul-betul otentik? Yang hologram itu. Lalu yang kedua, sudah berapa persen? Ini sudah berapa hari? Kalau mau pengamanan, proses penghitungan manual sekarang sudah sampai di tingkat kecamatan. Kalau mau pengamanan, mestinya form C1 semua sudah beres ada di KPU pusat. Sehingga pengamanan itu betul-betul beres, upaya permainan di setiap level itu dikurangi. Gitu. Tapi sekarang ini secara nasional, itu belum sampai 10% gitu. Ya, saya pikir ini ekspektasi yang begitu memang, gitu. Ya, ekspektasi publik yang memang mengharapkan betul pada KPU seperti itu. Angka yang sudah masuk ke web kami itu sudah 20%. Jadi sudah sekitar 100.000 lebih. Ini kan berangsur terus. Dan saya pikir ini kan kerja kolosal yang dilakukan oleh teman-teman kami di tingkat bawah. Jadi kalau toh memang ingin mengharapkan bahwa data itu langsung ujuk-ujuk tiba, itu tidak juga. Dan perlu dicatat bahwa data ini adalah data pembanding, bukan data real. Yang real, yang manual, yang itu diatur dalam undang-undang adalah data yang memang secara berjenjang tadi. Dari penghitungan di tingkat TPS, rekap PPS, dan seterusnya, sampai tingkat atas. Nah ini yang juga perlu kita pahami. Jadi kalau misalnya memang terjadi keterlambatan, bukan karena faktor-faktor kesengajaan, tapi karena faktor teknis saja di lapangan. Saya yakin dalam 1-2 hari ini kita akan upayakan lebih cepat seperti itu. Baik. Pak, sekarang Pak Hidayat Nurwahid. Ini kalau saya baca di sosial media, partai yang paling banyak merasa dicurangin. Jadi mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi di forum ini. Ya, terima kasih Bang Karni. Jadi saya memang seringkali mengkritisi ya, mengapa pemilihan umum itu kok disingkat menjadi pemilu. Karena pemilu juga bisa artinya adalah pembuat pilu, Bang Karni. Bayangkan negara sudah menggelontorkan melalui APBN-nya tidak kurang dari 18 triliun rupiah. Untuk tinta pencoblosan kemarin saja uangnya atau nilainya tidak kurang dari 8 miliar rupiah. Partai sudah bekerja bertahun-tahun, KPU, Bawaslu sudah bekerja sejak. Tapi kalau hasilnya adalah terjadinya pencurangan masif seperti yang hari ini kita baca pernyataan dari Ketua Bawaslu di beberapa media. Dan bahkan beliau menyampaikan bahwa pencurangan dan pencurian suara secara masif itu berlaku di lebih dari separuh provinsi di seluruh Indonesia. Mengerikan sekali, Bang Farhan. Dan karenanya ketika kemudian banyak wartawan menanyakan tentang kemana arah koalisi PKS, kami selalu mengatakan bahwa konsentrasi kami sekarang ini adalah mengamankan suara rakyat yang telah mereka berikan melalui mekanisme pemilu, dan itu harus dilakukan. Sayangnya sekarang ini yang kemudian menjadi panglima adalah hasil quick count. Seolah-olah hasil quick count itu itulah suara rakyat. Padahal dalam konteks suara rakyat yang kemudian sekarang ini sedang berada dalam penghitungan pengkolekan di tingkat kecamatan, terlalu banyak masalah di sana. Form D1 yang harusnya diberikan kepada setiap saksi di setiap TPS, ternyata itu setengah mati untuk bisa mendapatkannya. Padahal itulah salah satu daripada bukti awal yang akan bisa dijadikan pegangan untuk melakukan koreksi. Apakah nanti pada kolektif angka-angka suara berikutnya terjadi penyimpangan atau tidak. Kalau form C1 itu tidak diberikan kepada setiap saksi, maka akan menyulitkan partai politik maupun saksi dari partai politik itu untuk melakukan pengawalan dan untuk melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dari sini kemudian memang memungkinkan timbulnya beragam permasalahan-permasalahan yang nanti akan kemudian menghadirkan sesuatu yang ternyata hasil pilihan tidak seperti yang merupakan amat rakyat. Rakyat tidak memilih dia, tapi kenapa dia yang jadi? Karena ada mekanisme di mana kemudian di tengah jalan bisa terjadi tadi penggelembungan suara, pencurangan, pengurangan suara, termasuk penjumlahan. Kami mendapat laporan dari kawan-kawan kami di banyak daerah bahwa kadang-kadang penjumlahannya itu juga unik. 6 tambah 6 tambah 7 artinya adalah 29. Anda bisa bayangkan betapa hebatnya matematika produksi itu. Ada juga kemudian bahkan pimpinan KPPS di kabupaten tertentu, dia sendiri yang kemudian membuka kotak kardus itu dan kemudian dirubah dan dicoblos untuk kepentingan yang dia inginkan. Ini juga satu hal yang jelas mencederai. Belum lagi sekarang ini kemarin terjadi juga tertukarnya begitu banyak kertas suara. Bahkan di lebih dari 23 provinsi, di lebih dari 570 TPS. Ini kan juga satu hal yang amat sangat memberikan spekulasi amat sangat tinggi terkait dengan keabsahan dan atau validitas daripada hasil pemilu.
kami memang fokus untuk melakukan pengamanan terhadap suara rakyat itu, karena kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil pemilu nanti sesungguhnya adalah harusnya merupakan realisasi daripada amanat rakyat yang memang tertuang pada keabsahan hasil pemilu yang karenanya harus diamankan. Dan kami sampai hari ini masih fokus pada tindakan itu. Masih ada harapan nggak kita punya parlemen yang baik? Ya tentu seluruh peristiwa ini dihadirkan bukan untuk menjadi pembuat pilu, tapi untuk menghadirkan harapan yang lebih baik ke depan. Dan karenanya sesungguhnya apapun hasilnya nanti tetap harus ada mekanisme untuk mengawasi, dan saya setuju dengan rekan-rekan dari Bawaslu maupun juga KPU yang pada akhirnya nanti akan melihat apakah dalam proses itu semuanya akan sudah terjadi penyimpangan atau tidak. Nomor 2, menuju kepada dilantiknya anggota DPR yang baru nanti, itu masih di bulan Oktober yang akan datang. Ada rekan-rekan anggota DPR yang lama yang masih bertugas dan bukan sudah dimisioner, yang mereka akan membuat satu undang-undang terkait dengan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, mestinya mereka nanti dalam pembuatan undang-undang tentang MD3 ini betul-betul masukkan pasal-pasal yang akan menguatkan tentang DPR yang akan datang. Terkait dengan masalah tadi supaya tidak terjadi korupsi, bagaimana caranya agar kemudian tidak terjadi dalam tanda kutip permainan terkait dengan masa anggaran ataupun program dan lain sebagainya. Terkait dengan absensi misalnya, bagaimana agar kemudian terjadi satu mekanisme untuk memungkinkan agar anggota DPR tidak disorot lagi karena terkait dengan masalah absensi yang bermasalah misalnya. Masih ada waktu untuk kemudian melalui mekanisme pembuatan undang-undang yang akan dibuat oleh rekan-rekan anggota DPR sekarang untuk DPR yang akan datang, supaya kemudian beragam hal yang membuat orang skeptis sekarang ini atau orang khawatir terkait dengan masa depan DPR yang akan datang akan bisa dikurangi dengan adanya aturan yang kuat dibuat oleh DPR sekarang. Tapi bagaimana bisa begitu? Kapan kembalinya duit 10 miliar, Pak? Kalau kita perkuat undang-undang. Ya, secara prinsip inilah saya kira salah satu tugas akhir daripada DPR pada periode yang sekarang gitu ya. Mestinya mereka akan membuat tinta sejarah yang bagus, membuat satu yang husnul khotimah. Dan kalau memang dikaitkan dengan bagaimana dengan hasil pemilu yang sekarang ini dengan kualitas DPR yang akan datang, memang orang sering mengatakan kalau inputnya juga banyak masalah, outputnya juga mungkin akan banyak masalah. Untuk itulah karenanya untuk memperkecil masalah itu, ya inilah undang-undang yang harus kemudian dibuat supaya menghadirkan satu pembingkaian, supaya kemudian beragam perilaku menyimpang itu bisa dikoreksi, karena kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara hukum rimba. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak.